Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita mau ngebahas sektornya ya, bukan sahamnya tapi sektornya, yaitu sektor teknologi. Ya, apa saja sih yang menjadi kendalanya sektor ini dan tantangan ke depan, lalu bagaimana kita bisa memetakan beberapa emiten yang bisnis modelnya beda, sama-sama di sektor teknologi, tapi bisnisnya beda teman-teman. Jadi nggak bisa kita compare mentah-mentah. Kita akan bahas dalam video kali ini, dan sebelum lanjut teman-teman jangan lupa subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan, dan let's go kita bahas sektor teknologi yang akhir-akhir ini sedang lesu teman-teman. Oke teman-teman, kita pindah ke layar monitor untuk membahas sektor teknologi ya, karena sektor ini katanya masa depan cerah ya. Kita coba bahas di tengah-tengah sektor teknologi yang sekarang lagi kurang ada sentimen, jadi harga-harganya pada turun, dan ketika dia sedang turun, apakah ini jadi kesempatan untuk kita bisa mencari dan mendapatkan salah satu saham di sektor ini gitu ya, yang berpotensi memberikan return yang bagus. Research background-nya seperti itu, seperti biasa teman-teman lakukan analisa kalian sendiri. Konten ini sifatnya adalah research untuk keperluan investasi dan edukasi, tidak ada jangan jual beli dan bukanlah sebuah rekomendasi. Oke? Kita mulai dari serba-serbinya dulu teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin sektor teknologi, setidaknya 3 hal ini yang sering dibicarakan ya oleh analis-analis ya. Pertama adalah bahwa sektor teknologi itu merupakan sektor yang di masa depan bisa menjadi pemimpin dari market gitu ya. Kayaknya kalau kita ngelihat banyak sekali orang yang optimis karena memandang bahwa sektor teknologi itu punya masa depan nih, masa depannya cemerlang. Yang kedua, sektor teknologi itu sering dianggap sebagai sebuah bisnis yang dia cepat growth-nya ya, cepat growth-nya dibandingkan dengan konvensional bisnis. Lalu bisnis ini juga memberikan kelincahan gitu ya dalam mengeksplorasi bisnis yang ada di sekitarnya, dan hasilnya adalah dia cepat berekspansi. Kalau teman-teman mungkin lihat perkembangannya Goto gitu ya, khususnya di Gojek, dari mulai GoRide ya, tiba-tiba muncul GoFood, GoPay, dan GoGo yang lain, banyak juga diantaranya yang sudah nggak beroperasi gitu ya, kayak misalkan apa ya, GoMasas ya, setahu saya juga sudah nggak ada sejak pandemi. Jadi bisnisnya lincah, dia bisa nambahin bisnis-bisnis baru, nanti mereka sambil berjalan dievaluasi apakah layak untuk masuk di dalam portofolio bisnisnya mereka. Dan ketiga, sektor teknologi itu dianggap sebagai area yang kalau emitennya masih rugi, itu nggak apa-apa ya kita maklumi, karena berharap prospek pertumbuhan masa depan yang menjanjikan gitu. Ini 3 hal serba-serbi di sektor teknologi yang menurut saya perlu kita cermati lebih lanjut ya, apakah analis-analis tersebut masuk akal ketika kita ingin masuk sebagai investor gitu ya. Itu key-nya ya, kita ingin masuk sebagai investor. Nah, tantangannya apa aja nih secara umum gitu ya. Pertama kali kalau kita ngomongin sektor teknologi ya, itu sebenarnya luas, tapi di sini mungkin yang lebih detail adalah teknologi-teknologi yang produknya dikonsumsi langsung oleh individu atau B2C ya, business to consumer. Nah, apa sih yang menjadi tantangan dari sektor teknologi ini sebenarnya ya? Pertama adalah emiten-emiten yang di sektor teknologi, khususnya yang B2C tadi, dia itu harus menghadapi yang namanya perubahan perilaku bisnis gitu ya, perubahan perilaku user. Apa contohnya? Misalnya ya tadi ya, kalau dulu orang pesan makan itu paling nggak telepon ke restorannya atau mungkin harus datang langsung, sekarang sudah ada opsi melalui layanan ojek online makanan gitu ya. Jadi kita pesan diantarin sama si tukang ojek. Yang kedua, di sektor teknologi itu biaya operasionalnya tinggi ya. Kenapa bisa tinggi? Ya karena banyak hal yang mereka harus kerjakan untuk bisa produk tersebut diterima oleh market. Mereka tadi ya berhadapan dengan perilaku user, mereka artinya butuh biaya marketing yang tinggi, biaya operasional tinggi. Apa aja biasanya cost-nya ya tadi ya, selain marketing, cost untuk mendapatkan talenta-talentanya, cost untuk infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Itu tergolong sebagai biaya operasional yang cukup tinggi.
Yang keempat adalah biaya bukan biaya, adalah loyalitas konsumen. Kita tahu bahwa saat ini drive-nya adalah diskon, teman-teman ya. Kalau kita pakai yang produk anak bangsa, terus kita pakai produk bukan anak bangsa, ya kadang-kadang saya drivernya adalah diskon. Mana yang sedang ngasih diskon gitu ya. Nggak tahu teman-teman gitu juga atau enggak. Kalau saya sampai sekarang masih begitu gitu ya. Artinya saya belum terlalu loyal banget kalau ngomongin harus milih mana ya di antara banyak sekali pilihan. Terakhir, tantangan sektor teknologi adalah market yang nggak luas ya. Ini sebenarnya subjektif, kita ngelihatnya bagaimana. Nanti di slide selanjutnya kita akan coba bahas mengenai beberapa perbedaan bisnis model di sektor teknologi IHSG kita saat ini gitu. Tapi at least kita bisa bilang kalau di luar ada e-commerce kayak Amazon, Alibaba, mereka marketnya itu langsung global. Sementara kalau Indonesia, Tokopedia, dan lain-lain, Bukalapak gitu ya, marketnya masih lokal. Memang market Indonesia itu besar, tapi kita harus tahu bahwa sebesar-besarnya market Indonesia, kalau digabungin sama global, jelas kalah gitu ya, jelas kalah. Nah, di masa pandemi kita dapat banyak berita buruk ya mengenai PHK dan lain-lain. Artinya banyak yang mode survival nih. Setelah sekian tahun mereka jor-joran, emiten-emiten teknologi, mereka mulai harus ngatur baik-baik ya. Banyak berita yang sudah teman-teman ketahui juga, ada PHK-nya GoTo, ada PHK-nya Bukalapak, dan startup-startup teknologi lain. Ada juga bangkrutnya ya, SVB collapse karena dana cashnya ditarik besar-besaran. Lalu ada juga SoftBank, investor-investor besar dari perusahaan teknologi yang masih mencatatkan kerugian yang luar biasa di 2022. Nah, gimana caranya supaya perusahaan-perusahaan teknologi itu menjadi menarik gitu ya di tengah kondisi saat ini yang menurut saya kita ingin mencari potensi yang bagus di dalam sektor teknologi, tapi secara sekilas kita ngelihat bahwa emiten-emiten tersebut sedang survive ya, sedang dalam mode survival, dan untuk menghasilkan profit jalannya panjang gitu ya. Jalan panjang itu mencakup apa? Mencakup marketnya sendiri gimana sih? Marketnya kita itu apakah tadi ya drive by diskon atau memang kita butuh ya ada permintaan dari layanan tersebut gitu ya. Nah, kalau produknya sudah menimbulkan ketergantungan, ini beda cerita. Kenapa? Karena kalau kita sudah nggak bisa akses layanannya, kita tuh kayak ibaratnya gini, kalau misalkan kita sudah biasa buka YouTube, lalu YouTube down, atau Instagramnya down, Twitternya down, tuh kita kayak, wah kita nggak bisa melihat sesuatu nih. Ada ketergantungan di situ. Sama kayak misalkan ya ojek online, GoFood online, dan lain-lain tadi ya. Itu seberapa tinggi ya menimbulkan ketergantungan sehingga ketika layanannya berbayar makin mahal, customer tuh nggak lari gitu ya, nggak kembali ke cara yang lama. Dan terakhir model bisnis ya, gimana caranya perusahaan itu akhirnya bisa menghasilkan uang, apa yang harus mereka lakukan, transformasinya gitu, ini harus jelas dan harus rasional. Rasionalnya kita coba benchmark ya ke Uber, di mana Uber itu quarterly-nya akhirnya bisa untung setelah satu dekade ya, kurang lebih 11 tahunan. Quarterly dia baru bisa cuan, bisa profit si Uber. Kita tahu Tokopedia sudah cukup lama berdiri, lebih dari satu dekade. Gojek juga mungkin mirip-mirip Bukalapak. Jadi sebenarnya mereka sudah di dalam level oleh market ya. Di fase market berharap mereka sudah mulai untung, apalagi mereka sudah IPO gitu ya. Harusnya jalan untuk menghasilkan uangnya itu sudah dalam roadmap yang jelas. Next slide adalah mengenai valuasi ya, di mana di sektor teknologi ini emiten-emiten yang e-commerce dan teman-teman itu menawarkan metrik-metrik yang baru gitu ya, gross transaction value atau GTV, GMV, price to user. Nah pada akhirnya ya metrik-metrik tadi itu kembali ke metrik basic ya, yaitu apa? Kemampuan perusahaan mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan per ya. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa mereka bisa bungkus itu dengan metrik-metrik lain ya, metrik-metrik yang memang diwajarkan untuk sektor teknologi. Tapi pada akhirnya kemampuan perusahaan mendapatkan laba, that's it gitu ya. Kalau perusahaannya itu mampu mendapatkan labanya bagus, ya mereka bisa bertahan ya menghadapi badai-badai yang mungkin sedang menghampiri. Tapi kalau misalkan perusahaan belum mampu mendapatkan profit, itu yang harus kita catat gitu ya. Jadi
tidak mudah teman-teman ya, dari gross transaction value yang besar banget sekalipun, untuk dapat di bottom line-nya jadi laba sepersekian persen itu ternyata tidak mudah ya. Goto tuh kurang apa ya, GTV-nya gede banget, ratusan triliun. Tapi kalau kita bisa bilang untuk mendapatkan sepersekian jadi net income, jadi pendapatan bersih, itu tidak mudah, karena ya tadi tidak semudah itu dari menghitung GTV sampai akhirnya bisa menjadi net income. Kalau teman-teman perhatikan ya, misalkan contoh, teman-teman kalau beli HP, lalu kalian bandingkan dengan kalian beli barangnya lebih murah di bawah 100.000, itu biaya layanannya tidak jauh berbeda. Nah, itu juga jadi salah satu sebab ya, GTV yang sama-sama disebut GTV, satu lagi biayanya transaksinya besar, satu lagi kecil, tapi layanannya nggak jauh berbeda dari segi fee gitu ya. Nah, ini juga jadi catatan. Nah, atau kalau kita pindah ke US gitu ya, sektor teknologi itu di sana benar-benar menguasai. Ini indeks S&P weight-nya kalau kita lihat 8 dari 10 itu teknologi teman-teman ya. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google aja 2 kali, Tesla, Meta ya. Jadi sektor teknologi itu mendominasi di S&P ini bobotnya ya. Itu pun masih ada sektor-sektor, masih ada emiten yang lain ya, ada Cisco, Adobe, Broadcom, Salesforce yang mungkin teman-teman nggak aware nih produk-produk apa sih, tapi mereka masuk dalam indeks S&P top 10, top 100, dan mereka ini adalah produk-produk US di sisi teknologi yang marketnya global. Nah, inilah tantangan dari emiten-emiten yang ada di Indonesia teman-teman. Kurang lebih saya bagi jadi 4 bagian ya. Pertama adalah mereka yang bergerak di bidang jasa atau layanan teknologi. Kedua adalah mereka yang bermain langsung di B2C atau bikin e-commerce dan lain-lain. Ada juga data center dan internet, dan hardware dan IoT. Saya tambahkan di sini satu lagi emitennya, yaitu Telkom teman-teman. Kenapa saya tambahkan Telkom? Karena bisnisnya Telkom itu kan juga jualan internet ya, jualan internet, broadband. Mereka juga punya sebagian data center, jadi harusnya mereka juga masih beririsan masuk di sini. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang di layanan teknologi ini yang mendominasi IHSG saat ini gitu ya. Apa sih contohnya? Misalkan MLPT, Elite, MTDL, WIRG, ya, Atik. Mereka menjual produk-produk yang ada di US tadi. Mereka menjual Cisco, menjual Microsoft, menjual Amazon Web Service. Implementasinya mereka yang kerjakan, ya. Jadi mereka partner dengan brand-brand tersebut untuk implementasi dan jasa. Akibatnya, kalau kita telah lebih lanjut gitu ya, emiten-emiten yang bermain di level di sesi jasa dan implementasi itu mendapatkan keuntungan dari jasa implementasi dan margin license ya. Masalahnya adalah marginnya itu seberapa besar sih dibandingkan mereka punya produknya sendiri. Ini kan jadi challenge ya, sementara marketnya adalah lokal ya. Kayak misalkan kita sebutlah Amazon ya, Amazon Web Service di Singapura punya partnernya sendiri, di Indonesia punya partnernya sendiri. Jadi perusahaan di Indonesia susah ya untuk menjual jasa itu di negara lain, nggak bisa ekspansi. Berbeda dengan si pemilik teknologinya, si AWS dia bisa jual di banyak negara. Yaitu yang paling membedakan bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi di US itu punya market global, sedangkan kita masih di lokal. Bahkan kalau misalkan emiten-emiten yang kayak e-commerce itu justru hanya sebagai konsumen ya, mereka memakai cloud computingnya ya, baik milik AWS, Microsoft ataupun milik Google gitu ya. Perusahaan-perusahaan seperti e-commerce ini untuk bersaing global menurut saya sulit gitu ya. Kalau kita ngelihat bagaimana dominasi Amazon, dominasi Alibaba di worldwide ya, ini challenge-nya sulit sekali. Memang pasar Indonesia itu besar banget kawan, tapi pasar global jelas jauh lebih besar. Beberapa valuasi yang bisa kita lihat ya, misalkan kita bandingin di emiten-emiten yang jasa implementasi teknologi itu ya saat ini berada di book value yang cukup tinggi ya, 4 kali, ada yang 17 kali gitu ya. Kalaupun ada yang 0,45 kali, kita harus cek lagi seperti apa bisnisnya dia ya. Kenapa dia murah? Apakah memang sedang kurang bagus bisnisnya? Kita harus cek lagi. Tapi dari sekilas screening kita bisa ngeliat juga pair-nya tinggi-tinggi ya. Jadi ini juga suatu catatan bahwa artinya kinerjanya juga tidak istimewa-istimewa banget gitu. Kalau di data center dan internet ya, ini ya, saya coba masukkan Telkom di sini. Dengan kita masukkan Telkom, malah kita bisa ngeliat bahwa Telkom lebih masuk akal untuk saat ini ya.
di book value yang lebih murah, di PER yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi Telkom bisa alternatif kalau teman-teman ingin masuk gitu. Anggap aja Telkom ini internet provider juga, jadi masuk di sektor teknologi. Kalau di hardware ya fokusnya mereka adalah memproduksi, menjual. Mereka tidak mendevelop software sendiri ya, katakanlah apa ya, Windows memang sulit ya untuk bisa mengatasi membuat software baru terus digunakan oleh massal, itu memang sangat sulit sekali. Tapi justru disitulah perbedaannya ketika perusahaan di Indonesia, sektor teknologi baru memproduksi dan menjual hardware-nya, merakit hardware, emiten-emiten di US menjual license yang berkelanjutan ya. Kita bisa bayangkan banyak perusahaan itu bergantung pada lisensi Microsoft, kalau misalkan mereka nggak perpanjang karena denda dan lain sebagainya, jelas revenue-nya jalan terus ya. Kemudian di e-commerce juga kita bisa lihat Goto buka beli ya, bleeding ya, kinerjanya masih berdarah-berdarah. Kalaupun kita lihat BBV-nya memang Goto dan Buka mulai masuk ke BBV di bawah dari 1 dibandingkan dengan Beli yang memang masih tinggi book value-nya. Jadi kalau kita mau memilih sektor teknologi, maka yang paling penting adalah selektif teman-teman. Apa aja yang bisa kita taruh parameternya? Pertama adalah growth ya. Perusahaan teknologi mau nggak mau harus growth. Semakin banyak usernya, mereka punya potensi untuk bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian kita harus memilih perusahaan yang punya brand yang kuat ya, yang top of mind. Mau jenisnya di jasa, mau jenisnya di e-commerce, di hardware ataupun di internet, ya kita akan pilih perusahaan yang top of mind gitu ya. Lalu ketiga, kita coba memilih emiten yang punya ekosistem yang bagus ya, sehingga cukup kuat dan punya potensi mendapatkan banyak revenue stream dari banyak titik. Kemudian yang keempat adalah kita perlu memilih emiten yang punya roadmap mendapatkan keuntungan yang jelas dan rasional ya, artinya punya jalan yang sudah jelas gitu loh untuk menuju untung. Dan jangan anggap enteng ya mengenai ketersediaan modal ya. Jangan kita berpikir lagi bahwa gampang disuntik investor, karena tadi kita udah sempat bahas sekilas ya bahwa SVB saja collapse ya. Jadi sudah mulai di level yang berbeda gitu ya. Nggak boleh terlalu bergantung pada investor. Kita bersyukur kalau misalkan kayak Goto dan Bukalapak itu kan sudah IPO ya. Mereka harus bisa mengelola cash-nya mereka saat ini. Jangan sampai kehabisan cash dalam posisi perusahaan yang belum profit, bisa berbahaya sekali. Jadi catatan di akhir video ini teman-teman. Oke, saya mundur dulu sebelum catatan ya. Jadi dari selektif tadi ya, kriteria selektif tadi, saya kalau harus melakukan screening lanjutan, ini adalah 2 emiten yang saya pilih ya, yaitu Telkom dan Bukalapak gitu ya. Telkom sudah pernah kita bahas, jadi mungkin next kita coba bedah bahas saham Bukalapak ya. Kenapa saya melihat Bukalapak itu sedikit lebih cepat ya, bukan sedikit lah ya, beberapa lebih cepat daripada Goto untuk sampai di titik profit gitu ya. Nanti kita kapan-kapan bahas saham Buka deh, karena saya masih riset juga dan masih mempelajari transformasi bisnisnya Bukalapak. Nah, kita sudah sampai di akhir video teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan lonceng supaya gak ketinggalan. Jadi di segmen teknologi tidak semua emiten itu bisa dibandingkan mentang-mentang satu sektor langsung dihajar ya, itu nggak bisa. Bandingkan dulu layanannya, produknya itu apa gitu ya. Yang kedua, karena masing-masing punya bisnis modelnya sendiri, kalian harus pelajari ya di laporan keuangannya bagaimana margin dari keuntungannya. Kalian bandingkan deh antara yang internet provider dengan yang service, dengan yang B2C e-commerce seperti Goto dan Tokopedia, Goto, Buka ataupun Beli, kalian bandingkan lebih lanjut. Yang ketiga, memang market kita itu besar banget teman-teman, namun tetap aja mainnya di lokal. Beda dengan sektor teknologi US yang membidik market global gitu ya. Sebenarnya saya itu sebelnya tuh gini loh. Ketika ketika segmen teknologi di US itu rally, banyak yang berharap segmen teknologi di IHSG itu rally juga. Ketika sektor di US crash sektor teknologi, banyak yang takut bahwa sektor teknologi di Indonesia crash juga gitu. Padahal levelnya jauh berbeda. Mungkin sama-sama satu sektor ya, tapi sebenarnya jauh-jauh berbeda kondisinya. Nah, khusus untuk emiten e-commerce, PR besarnya adalah titik mencapai profitability ya. Ini masih menjadi PR. Banyak manajemen dari masing-masing perusahaan yang sudah mulai memprediksi, menganalisa berapa tahun lagi bisa profit.
kita tunggu saja ya, terutama Tokopedia yang sudah ngasih statement 2023 setidaknya sudah bisa profit, meskipun 2022 ya ruginya masih sangat-sangat besar. Kita tunggu saja sampai akhir tahun. Ya, itu aja teman-teman video saya kali ini. Saya lagi ngebahas sektor teknologi ya, karena teknologi ini sekarang lagi jadi sektor yang cukup lesu di ISG, dan kadang-kadang ketika anjlok bikin nyeret indeks ya, indeksnya harusnya naik kencang tapi tertahan karena emiten-emiten teknologi yang punya market cap besar longsor gitu ya. Semoga video ini bisa memberikan insight buat teman-teman. Mungkin kalian juga sedang cari-cari sektor teknologi ini, emiten apa yang bisa dipick. Semoga kita bisa diskusi bareng juga di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video. Kalau begitu, kita sudahi dulu video ini. God bless you guys. Bye-bye.